Nah, setelah selesai wudu ini yang mau saya bahas lebih jauh. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis disambung dengan doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Setelah itu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baik, apa artinya? Ini yang menjadikan kita tidak menghayati wudu yang kita kerjakan, sehingga mudah bagi setan mengerjai kita dalam kehidupan. Padahal kalau orang benar wudunya dengan mengucapkan kalimat tadi, setan gak akan pernah tembus pada dirinya. Ya. Yuk catat dalilnya. Quran surah kedua Al-Baqarah. Kita pakai Quran aja dulu supaya lebih mudah. Ayat 222. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Ayat 222. Paling gampang tuh, surah 2 ayat 222. Kemudian Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Sudah? Baik. Sekarang perhatikan. Sudah. Anda setelah selesai menunaikan wudu dan Anda berdoa, perhatikan kalimatnya. Allahumma ja'alni, setelah bersyahadat, Allahumma ja'alni, ya Allah mohon jadikan aku minat tawwabin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Teman-teman perhatikan ya. Anda telah wudu tapi doanya kok taubat. Ya, telah wudu tapi doanya selesai taubat. Apa itu taubat? Baik, kau usah ngarang ya, kita kembalikan dulu ke Quran ya. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia ya. Baik, syariat tidak. Ya, taubat itu nanti turunannya ada di Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Ya, prakteknya ada di Quran surah ketiga ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Ya. Alhamdulillah. Taubat adalah proses kembali menuju ketentuan Allah. Ya, proses kembali menuju ketentuan Allah. Asal kata taubat itu kembali asalnya. Ya, kembali menuju pada ketentuan Allah. Sudah? Dengan cara mengakui kesalahan yang dikerjakan, dengan cara mengakui kesalahan yang dilakukan atau dikerjakan, menyesalinya, jadi mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sudah? Yang dibuktikan dengan meningkatnya amal saleh. Yang dibuktikan dengan meningkatnya amal saleh. Itu yang dimaksud dengan taubat nasuha itu di Quran surah 66 ayat 5 sampai 6 itu. Baik. Sekarang perhatikan, fokus ya. Kenapa kita selesai wudu tapi doanya doa selesai taubat? Ya, mengakui kesalahan, menyesalinya, dan menghindari atau berjanji tidak mengerjakan kembali apa yang telah dilakukan. Saya mau tanya sebentar. Yang kita basuh dalam wudu itu bukankah anggota tubuh yang kita selalu gunakan untuk berinteraksi? Silahkan cek ya. Mulut kan biasa bicara kan? Wajah biasa melihat, di situ ada mata yang kita sela-sela gini biasa melihat kan? Telinga juga begitu, sampai ke ujung kaki kan? Baik, saya mau tanya, apa fungsi anggota tubuh yang kita gunakan dalam keseharian itu? Nah, kalau tidak tahu cukup katakan Allahu a'lam, oke? Okay? Baik, apa fungsinya? Masya Allah, tiap hari dikerjain masih belum tahu fungsinya. Ya, lihat, fungsinya hanya boleh digunakan untuk mengerjakan yang baik-baik, itu fungsinya. Jadi kalau Anda turunkan ayat-ayat Quran, gak ada satupun ayat Quran bicara yang mengatakan misal dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menggunakan yang jelek, tidak. Mata, bagaimana mata digunakan? Turun Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi para pria-pria yang beriman, hanya boleh lihat yang baik matanya, yang jelek tinggalkan. Perempuan juga begitu. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Telinga boleh dengar yang baik-baik saja.
Makanya nggak boleh telinga itu dengar gibah, nggak boleh dengar gosip, nggak boleh, dosa itu. Ya, lisan hanya boleh bicara yang baik-baik. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir akan dihisab itu, cukup katakan lisannya yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Ini nggak boleh. Makanya ada larangan berdusta, larangan untuk mencela orang lain, larangan berkata-kata kotor, itu nggak boleh. Dan tidak sedikit orang-orang kehilangan pahala amal baiknya karena berbuat dengan lisannya yang kotor. Ada kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis, maaf di Muslim, hadis Muslim nomor hadis 5611, 5611. Ada orang yang salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya tak tertunda, tapi senang celah orang lain, senang kemudian menuduh, senang mengambil hak orang lain, ada yang berselisih sampai menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang Allahu Akbar, bom orang Allahu Akbar, tanpa sesuai ketentuan yang dibenarkan. Itu salah. Dan ketika seseorang misalnya, maaf ya, dia sholat, kemudian dia mencela orang, itu pahala sholatnya dipindahkan pada yang baru dicela itu. Ada taklim keluar dari sini. Dan ada yang mencela, lihat tuh ya, dekat masjid tapi nggak mau ngaji, iya nggak kayak kita ya. Itu langsung pahala itu pindah ke orang itu. Ya. Kenapa? Datang lagi satu orang, itu tuh si fulan, iya nggak nyangka ya, nyangka tuh pindah lagi. Jadi orang-orang yang selalu seperti itu nggak sadar pindah pahalanya itu, lisan sampai ke tangan. Makanya ada larangan mencuri, larangan berbuat curang sampai ke ujung kaki di Quran surah 25 ayat ke-63 itu. Larangan angkuh dalam berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada semua. Nah, sekarang perhatikan, fokus. Kenapa kemudian kita coba basuh itu dalam kehidupan kita saat berwudu? Karena boleh jadi saat tangan ini digunakan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki digunakan, mungkin berpotensi berbuat yang salah. Makanya saat wudu itu kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai ini salah nih. Ya. Makanya orang yang wudunya benar, kata Nabi, begitu air masuk ke kumur-kumur itu, kemudian jatuh airnya, bersamaan dengan jatuhnya tetesan air, kotorannya pun hilang. Bukan cuma kotoran fisik, tapi dosa-dosanya tumpah dengan tumpahnya air itu. Jadi kalau Anda berwudunya benar, Anda masukkan air ke mulut itu, ya, Anda masukkan misalnya dengan kata bismillah, Anda mulai berkumur-kumur, Anda rasakan, ini lisan salah apa nih sampai saya wudu nih. Jangan-jangan sebelum wudu pernah celah orang lain, pernah menuduh orang lain. Kaki salah apa, sampai ke tangan salah apa, terus sampai ke bawah. Kalau wudunya bisa seperti ini, itu yang disebut dengan tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ini poinnya. Ya, jadi mustahil ada orang wudu yang wudunya benar bisa berbuat maksiat, itu mustahil. Karena dia janji nggak mau mengulangi. Ini salah kalau orang wudu kemudian setelah wudu lisannya kotor lagi, setelah wudu pandangannya kotor lagi, itu mustahil. Bahkan ketika dia keliru pun dia akan bergegas mengucapkan kalimat Allah, istighfar. Kalimatnya wasari'u ila maghfirah. Dia bergegas akan istighfar kepada Allah. Begitu melihat misalnya buka handphone, tiba-tiba muncul gambar yang Allah nggak sukai, astagfirullah, tutup dia, gunakan yang lain. Ya. Anda lihat tayangan TV ada ghibah, astagfirullah, salah, dipindahkan. Kalau perlu cari channel yang nggak ada, yang nggak bagus-bagusnya itu, tinggalkan. Ya. Dan saat dia palingkan pun astagfirullah, itu matanya ikut berpaling. Bukan astagfirullah, astagfirullah. Ya. Pasti berpaling gitu ya. Mata berpaling, kalimat mengatakan istighfar di situ. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, pertama itu tawab. Tawab itu mengoreksi diri sambil dia berwudu dengan baik. Jadi kalau wudu Anda seperti ini, setan nggak akan tembus. Nggak akan tembus, kan? Yang kedua yang paling menarik, ya. Waj'alni min Allah waj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Apa artinya mutatahhirin? Gak usah ngarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia, kan? Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu alam. Apa artinya mutatahhirin? Alhamdulillah, baik. Baik. Mutatahhir, ada tahir, ada mutatahhir, itu beda. Tahir dari kata taharah. Taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya. Kalau cuma bersih luarnya, tapi dalamnya tidak suci, disebut dengan nadhafah. Orangnya disebut dengan nadhif. Misal, hewan apa yang diharamkan oleh Quran? Misal, hewan itu dibersihkan, dicuci, disisir sampai rapi. Bersih tidak? Bersih. Suci tidak? Tidak. Dan ada manusia-manusia yang bersih luarnya tapi nggak suci hatinya. Pakai dasi, pakai jas, macam-macam, tapi pencuri juga gitu kan. Ada pencuri, ada macam-macam dan sebagainya. Itu namanya nadhif ghairu tahir. Dan perhatikan, seluruh bab dalam fikih, baik itu wudu, salat, dibuka bukan dengan babub nadhafah. Bukan bab nadhafah tapi taharah. Babut taharah. Taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya. Di saat Anda berwudu, yang diinginkan bukan cuma bersih-bersih luar. Kalau cuma bersih-bersih luar, non-muslim juga bisa begitu, mandi selesai.
Yang diinginkan dengan Anda membersihkan luarnya, yang sucinya, yang dalamnya pun ikut bersih. Tangan ini bersih, tidak mengerjakan yang kotor lagi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu disebut dengan babut tahara, bukan babun nadhafah. Paham sampai sini? Nah, itu disebut dengan tahir orangnya. Tapi masalahnya, kalau sudah suci, orangnya disebut tahir. Tapi problemnya, nggak ada orang suci di muka bumi. Tidak ada orang suci. Ya, bahkan Nabi Yusuf pun, Masya Allah, Nabi Yusuf sampai mengatakan, saya tidak bisa menyucikan diri saya. Quran surah 12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 12 ayat 53. Ya. Wa ma ubarri'un nafsi, saya nggak bisa menjadikan diri saya suci. Jadi nggak ada manusia suci. Hanya para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat kesalahan. Namanya maksum namanya. Tapi sifat manusianya menjadikan mereka tidak suci. Cuma dijaga untuk tidak berbuat salah. Kalau kita mustahil nggak ada yang salah. Ada orang suci di sini? Nggak ada. Ibu walaupun namanya Bu Suci, tetap perilakunya nggak ada. Ya. Mungkin ada aja yang salah. Pasti ada yang salah, gitu kan? Nah, karena itu, ketika Anda merasa salah, kemudian Anda memperbaiki kesalahan itu, mata salah, istighfar, cuci lagi. Tangan salah, istighfar, cuci lagi. Maaf, itu berubah kalimatnya dari tahir menjadi mutatahhir. 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 Kalau banyakan, ya, kalau yang wudu bukan cuma satu orang, tapi banyak orang, tambah in di ujungnya atau un. Ya, in atau un. Mutatahhir menjadi mutatahhirin. Taib. Sekarang perhatikan. Kenapa orang wudu meminta menjadi bagian dari mutatahhirin? Itu komitmen dia setelah wudu, begitu menemukan sesuatu yang salah, dia perbaiki lagi, dia perbaiki lagi. Makanya para ulama mengatakan, kalau Anda sedang punya misalnya wudu, kemudian batal, wudu lagi. Jaga dalam wudu. Maksudnya bukan cuma supaya punya wudu, bukan. Karena umumnya orang wudu itu bisa tercegah dari maksiat. Ya, minimal nggak mau batal wudunya. Demi Allah saya katakan, kalau manusia sudah terbiasa berwudu, sudah terbiasa wudu, itu pasti persamaannya akan menjauh dari maksiat. Pasti itu. Ya, jadi pesannya adalah setiap punya salah perbaiki, setiap punya salah perbaiki. Kalau sudah wudunya seperti ini, setan nggak punya kesempatan. Sebab setiap goda salah perbaiki lagi, goda salah perbaiki lagi, bosan dia. Ya, ini poinnya. Karena itulah kemudian orang-orang yang wudunya seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Quran surah kedua ayat 222 itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini. Dan saat Anda berwudu, lihat, sungguh Allah sangat mencintai. Innallaha yuhibbu, Allah sangat mencintai. Tawwabina, orang-orang yang senantiasa berusaha taubat, ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan berusaha memperbaiki keadaannya supaya menjadikan lebih bersih dan suci. Bukankah orang wudu tawabina wal mutatahhirin? Jadi ketika Anda berwudu dengan baik, Anda berpeluang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka yang akan muncul dua hal. Ini poinnya, dua hal. Satu, persamaan pertamanya ada di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai aku, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Sekarang perhatikan persamaannya, perhatikan. Saya lambatkan. Yuhibbukumullah. Orang-orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi, maka dia berpeluang mendapatkan cinta Allah, dicintai Allah. Nah, sekarang perhatikan persamaannya, perhatikan. Ini poinnya. Jika seseorang sudah dicintai Allah, yuhibbukumullah, maka yang pertama Allah berikan itu bukan dunia. Awas ya, kalau antum punya dunia tapi nggak punya ciri ini, berarti antum belum dicintai oleh Allah. Yang pertama Allah berikan, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni semua dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya. Ampunan dosa. Ampunan dosa. Pertama. Jadi kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini yang cenderung Allah berikan. Karena itu kenapa Allah sangat cinta? Kenapa Allah sangat cinta pada orang-orang yang selalu berusaha untuk taubat dan menyempurnakan wudunya? Ya maaf, selalu dia menyempurnakan wudunya. Karena orang-orang yang berwudu dengan baik, pasti dia berusaha bertobat, ya, dan dia berusaha untuk menjaga dirinya dari kesalahan.
Ya, kalau Anda buat persamaan terbalik, perhatikan persamaan terbaliknya. Lihat sini. Orang yang dicintai Allah akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya, orang yang sering minta ampun kepada Allah, maka berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumus ini dibawa ke dalam rumus wudu, maka muncullah Quran surah kedua tadi, Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina, Allah mencintai orang-orang yang senang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang menyucikan dirinya, menjaga dari berbuat dosa. Kalimat ini dibacakan setelah wudu. Artinya orang yang wudunya benar berpeluang mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, mustahil setan bisa menembusnya. Itu poinnya. Nah, jadi kalau selama ini masih mudah digoda oleh setan, berarti belum mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti harus berusaha di sini. Ya, harus berusaha. Ya. Apa yang Allah berikan? Teruskan hadisnya. Di ujung hadisnya saya berikan rumus sebentar ya. Saya berikan rumusnya. Ini rumus hadis tadi di Al-Bukhari nomor hadis 159. Perhatikan, hadisnya belum selesai. Ketika Utsman setelah selesai membasuh kakinya, beliau mengatakan, lihat kalimatnya. Ya. Man tawaddaa biwudu'in bimithli wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudunya saya ini? Ya, berdasar keterangan wudunya Rasulullah, ya kata Utsman, seperti inilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berwudu seperti saya ini? Maka kata Rasulullah, "Tsumma shalla rak'ataini", kemudian dia salat 2 rakaat, salat sunnah wudu. Jadi dia wudu dulu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, walam yuhdis ma fihima, dan dia tidak berbicara sepatah kata pun di antara wudu dengan salat itu. Di antum wudu, selesai wudu, sempurnakan, kemudian seperti tadi Anda salat 2 rakaat dan tidak bicara, lihat, ghafarallahu Allahu ma taqaddama min dzambi. Paling minimal yang pertama diberikan, semua dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Semua dosanya. Dari yang kecil sampai dengan yang besar.